agar jangan membuat kami begini. Satu, Eki adalah anak kandung kami yang mengambil kelompok daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan SPM, kemudian beberapa pimpinan MK dan sisa yang akan perjuangkan untuk dapat mengungkapkan sekarang bisa membuat seluruh orang Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement yang akan lebih mempengaruhi saat oleh karena itu, rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan baik itu saksi atau tidak. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diketahui telah diperiksa Propam Polri. Pemeriksaan terkait dugaan rekayasa proses penyelidikan kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon. Penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana melakukan blunder dalam penyelidikan dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan salah satu saksi yaitu Liga Akbar juga mengaku diminta dengan paksa menandatangani BAP. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Bagaimana Bapak melihat hasil pemeriksaan Propam terhadap Ibtu Rudiana? Justru lama ini saya sempat berkomunikasi dengan Kadif Humas Mabes Polri. Saya pertanyakan hal serupa, bahwa Propam Mabes Polri dan beberapa satuan kerja Polri lainnya dikabarkan sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana beserta para penyidik tahun 2016. Tapi bagaimana hasil pemeriksaan itu sungguh-sungguh belum disampaikan kepada publik. Padahal Presiden Jokowi sendiri yang sudah menandaskan bahwa kasus Cirebon harus diungkap secara transparan. Dan saya berkeyakinan transparansi itu juga semestinya berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap Rudiana dan para penyidik tahun 2016. Saya sendiri membuat katakanlah kriteria bahwa proses pengungkapan kasus yang berkualitas adalah ketika memenuhi 4 kriteria, yakni tuntas, objektif, menyeluruh, dan transparan. Sekali lagi, bicara tentang transparansi, penting bagi Polri untuk mengumumkan ke masyarakat hal ihwal terkait dengan apa yang sesungguhnya digali dan juga bentuk penyikapan terhadap Rudiana dan penyidik 2016. Sekiranya mereka dianggap berprestasi, sudah barang tentu Rudiana dan para penyidik perlu mendapatkan apresiasi. Tapi sebaliknya, ketika hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran etik, bahkan mungkin terjadi pelanggaran pidana, maka sudah barang tentu kepada Rudiana dan para penyidik perlu diberikan sanksi, baik itu sekali lagi sanksi organisasi sesuai sanksi etik maupun sanksi pidana sekiranya dipandang perlu. Oke, baik. Lalu apakah Bapak ada indikasi rekayasa oleh Ibtu Rudiana itu menurut Bapak ada kemungkinannya tidak sih?
Memang saya menemukan katakanlah kejanggalan terkait dengan kronologi peristiwa dan laporan yang dibuat oleh Rudiana yang notabene merupakan orang tua dari salah satu korban. Sepemahaman saya setelah membaca berkas, pemeriksaan terhadap kedua korban dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus tahun 2016. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum pada dua kesempatan tersebut, memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda tusukan pada tubuh kedua korban. Namun aneh bin ajaib bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, Rudiana justru membuat laporan yang isinya antara lain, pertama, kedua korban disebut meninggal di TKP, dan kedua korban ditusuk. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 6 September 2016, dilakukan otopsi oleh dokter spesialis forensik. Hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter spesialis forensik pun menyimpulkan pada tubuh almarhum Eki yang ada adalah trauma tumpul, bukan trauma tajam, termasuk berupa tusukan. Sementara pada tubuh almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Tapi trauma tajam yang ditemukan oleh dokter forensik bukanlah luka tusuk sebagaimana isi laporan Rudiana, melainkan trauma tajam yang terdapat pada punggung telapak tangan sebelah kiri dan di daerah pipi. Alhasil, sesungguhnya masuk akal kalau kemudian kita bertanya-tanya, apakah pada tanggal 31 Agustus 2016 tersebut, Rudiana sesungguhnya telah membuat laporan palsu. Kalau dia dianggap membuat laporan palsu, dalam pengertian dia melaporkan suatu peristiwa yang diklaim sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum, namun dia sesungguhnya tahu bahwa peristiwa itu tidak terjadi, maka dia bisa dipidana. Tanggal 27 dan 28 Agustus 2016, tidak ada satupun temuan dari dokter yang menyebut bahwa almarhum dan almarhumah ditusuk. Tapi tanggal 31 Agustus, justru Rudiana menyebut dalam laporannya bahwa kedua korban ditusuk. Ini semestinya disikapi oleh Polri secara proaktif melakukan penyelidikan terhadap Rudiana terkait dengan kemungkinan pelanggaran pasal 220 KUHP. Yaitu sekali lagi pasal pidana terkait dengan laporan palsu. Nah, seyogianya hal semacam ini juga menjadi salah satu materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam, Itwasum, dan satuan-satuan kerja Polri lainnya. Pada aspek inilah tadi saya katakan, saya menduga tentu bisa diuji apakah sesungguhnya Rudiana juga sudah melakukan perbuatan pidana terkait dengan pembuatan laporan palsu tersebut. Kalaulah ternyata Polri tidak mengambil langkah proaktif melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana terkait dengan kemungkinan pelanggaran pasal 220 KUHP, maka masyarakat siapapun itu sesungguhnya bisa membuat laporan kepada kepolisian, yaitu meminta kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap Rudiana yang diduga sudah membuat laporan palsu. Pada sisi lain, saya khawatir bahwa laporan Rudiana yang menyebut-nyebut bahwa kedua korban ditusuk itu menjadi semacam instruksi atau perintah bagi para penyidik tanda petik. Yang saya maksud dengan penyidik tanda petik adalah para bawahan Rudiana yang berada di Satres Narkoba. Kita ketahui bahwa pada tahun 2016 tersebut, Rudiana menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polresta Cirebon. Nah, adakah kemungkinan bahwa isi laporan Rudiana tersebut membangun sebuah framing, menciptakan sebuah baseline, bahkan menjadi semacam perintah bagi para penyidik, tanda petik, untuk kemudian melakukan pengungkapan kasus dengan pemikiran, dengan mindset bahwa ini memang berupa pembunuhan yang menggunakan cara penusukan. Dengan kata lain, saya sungguh-sungguh was-was bahwa kerja kepolisian pada saat itu sudah a priori. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap para terduga dan juga nantinya berstatus sebagai tersangka dengan anggapan bahwa
sekian banyak orang itulah yang sudah melakukan pembunuhan spesifik berupa penusukan terhadap kedua korban. Anggapan yang berangkat sekali lagi dari laporan yang dibuat oleh Rudiana. Lalu Pak, jika dilihat dari secara psikologinya ya, apa yang mendasari Ibtu Rudiana melakukan dugaan rekayasa kasus itu? Apa a priori tadi atau bagaimana Pak? Secara kemanusiaan tentu saya bisa memahami ada orang tua yang mengalami kesedihan, mengalami perasaan kehilangan yang begitu mendalam, begitu mengetahui bahwa darah dagingnya ternyata sudah kehilangan nyawa. Apalagi maaf dengan kondisi yang sedemikian mengenaskan. Tetapi sungguh ketika kita bicara tentang pidana, kita tetap harus taat pada sisi prosedural, proporsional, dan profesional. Kita tidak bisa serta-merta secara a priori, apalagi dengan menyalahgunakan jabatan yang kita punya, sebagai cara untuk mencari-cari orang yang dianggap sudah melakukan kejahatan terhadap anak-anak kita. Tuntutan sedemikian rupa semakin besar kita kenakan kepada personil penegakan hukum, termasuk dalam kasus ini adalah Rudiana. Sekali lagi, betapapun barangkali dia merasakan perasaan duka yang amat sangat mendalam, tetapi dalam kedudukannya sebagai insan tribrata, maka tidak ada kompromi kecuali bagi Rudiana untuk tetap taat pada profesinya, bahwa proses pengungkapan kasus Cirebon seharusnya ditangani oleh Reskrimum, bukan Res Narkoba. Ketika kemudian penanganan kasus Cirebon dilakukan oleh Satuan Res Narkoba yang dipimpin oleh Rudiana, maka tidak tertutup kemungkinan ada konflik kepentingan, ada subjektivitas yang tidak terkendali, bahkan boleh jadi ada pemberian perintah atau instruksi yang menyimpang, yang kemudian harus dijalankan oleh para bawahan. Sudah ada aspek etik dan mungkin juga aspek pidana yang perlu dijadikan sebagai pokok pemeriksaan terhadap Rudiana dan para penyidik. Mengingat korban juga adalah anaknya, pasti Anda sangat memperhatikan kasus ini kan? Terus, apa pesan untuk Ibtu Rudiana dan pihak-pihak terkait agar kasus ini segera selesai, Bapak? Memang mengejutkan ya, bahwa pada tayangan video singkat yang sudah tersebar di publik, Rudiana justru meminta agar kasus ini katakanlah tidak dibuka kembali. Sebuah tindak tanduk yang menurut saya juga mengundang pertanyaan, mengingat masih ada 3 orang DPO yang di dalam naskah putusan hakim sepatutnya dikejar lalu dimintai pertanggungjawabannya oleh otoritas kepolisian. Sulit bagi saya memahami Rudiana selaku ayah yang merasakan kesedihan itu justru seolah-olah tidak menginginkan adanya pengejaran terhadap 3 orang DPO, 3 orang yang dianggap turut terlibat dalam tindakan pidana yang menyebabkan meninggalnya darah dagingnya Pak Rudiana. Pada aspek itu sekali lagi mengundang pertanyaan. Karena itulah menurut saya Rudiana sudah sepatutnya tampil dengan menunjukkan profesionalismenya sebagai personil Polri, sebagai penegak hukum, dengan memberikan informasi segamblang mungkin secara internal ke Propam, ke Itwasum, dan sejenisnya, serta mendorong dilakukannya eksaminasi ke titik hulu. Jadi bukan hanya publik dan juga bukan hanya saya yang terus-menerus mendorong kepolisian untuk melakukan eksaminasi, tetapi sangat ideal ketika Rudiana selaku sekali lagi sebagai personil penegakan hukum juga mendorong tempatnya bekerja untuk melakukan eksaminasi hingga ke titik hulu, untuk melakukan review terhadap kerja-kerja saintifik yang entah itu sudah, entah itu belum memadai terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak yang terakhir nih. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho juga telah mengatakan bahwa penyidik telah melakukan proses penyidikan dan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Dengan begitu, penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi maupun bukti lain. Nah, menurut Bapak itu bukti-bukti yang ada sekarang
serta saksi-saksi sampai 70 ya Pak ya, itu sudah memenuhi atau belum sih Pak sebenarnya? Karena sekali lagi saya memandang Polri masih belum cukup transparan terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon, lebih-lebih ketika kita sangkut pautkan dengan penangkapan PS, pihak yang disebut selama ini sebagai DPO, maka memang menurut saya juga menjadi pertanyaan masyarakat luas. Dua alat bukti apa sesungguhnya yang sudah dimiliki oleh Polda Jabar ketika menetapkan PS sebagai tersangka? Pertanyaan ini akan berimplikasi pada sah atau tidaknya penetapan PS sebagai tersangka. Pertanyaan tentang sah tidaknya penetapan PS sebagai tersangka itulah yang akan menjadi pokok ujian di sidang pra-peradilan nanti. Sidang pra-peradilan adalah sebuah mekanisme hukum untuk menakar, untuk men-challenge, atau tanda petik untuk menantang otoritas kepolisian, apakah ketika mereka menetapkan seorang tersangka, apakah itu sah atau tidak. Ada tiga hal yang perkiraan saya akan menjadi ujian di dalam ruang sidang tersebut, dan ujian ini dikenakan kepada Polda Jabar. Pertama, sebutkan dua alat bukti minimal yang telah berhasil diperoleh oleh Polda Jabar sebelum menetapkan PS sebagai tersangka. Poin yang kedua, tanggal berapakah dua alat bukti itu diperoleh? Sudah barang tentu, dua alat bukti itu harus diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak boleh menangkap PS, lalu menetapkan dia sebagai tersangka, sementara alat bukti baru dicari-cari di kemudian hari. Itu tidak boleh. Nah, poin yang ketiga yang akan diujikan adalah apakah dua alat bukti yang anggaplah diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru dengan cara-cara yang ilegal. Misalnya, ketika kepolisian melakukan penggeledahan, apakah mereka membawa surat geledah? Ketika kepolisian membawa barang bukti, misalnya sepeda motor, rapor, dan sejenisnya, apakah juga disertai dengan surat penyitaan? Dan dipastikan di mana gerangan keberadaan barang-barang bukti tersebut, alat-alat bukti tersebut. Nah, kalau kemudian ketiga hal ini bisa dijawab oleh Polda Jabar secara meyakinkan, maka perkiraan saya hakim tunggal di pengadilan pada persidangan pra peradilan nanti akan menyimpulkan bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Tapi sebaliknya, apabila ketiga hal tadi tidak bisa disampaikan secara meyakinkan oleh Polda Jabar kepada hakim tunggal, maka hitung-hitungan di atas kertas, hakim tunggal di pengadilan negeri akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah tidak sah. Eh, Masih berkaitan dengan pernyataan Kadif eh Kadif Humas Mabes Polri tadi, Irjen Pol Sandi Nugroho, soal kita kaitkannya ke Ibtu Rudiana. Apakah berarti keterangan tersebut juga melindungi Ibtu Rudiana secara tidak langsung atau bagaimana, Pak? Saya memang secara konsisten sejak awal memandang bahwa Polri tidak perlu mencari-cari DPO sebagai kerja yang perlu mereka prioritaskan. Justru saya mendorong Polri untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu. Tetapi yang patut disesalkan adalah Polri dan juga sempat Kompolnas berulang kali mengatakan ini sudah inkrah. Pokoknya sudah inkrah. Kami hanya berfokus mencari DPO. Kalimat-kalimat sedemikian rupa saya tafsirkan sebagai pernyataan-pernyataan yang defensif, yang justru mengesankan adanya hal-hal yang masih ditutup-tutupi terkait dengan kerja para penyidik pada tahun 2016. Pada aspek apakah pertanyaan itu muncul? Menurut saya, pertanyaan terbesar adalah terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya Polri, dalam hal ini Polda Jabar, sudah melakukan kerja saintifik atau justru belum memadai untuk kerja semacam itu. Nah, ketika kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan atau dugaan-dugaan tentang tidak transparannya Polri, keengganan Polri untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu, maka ya publik juga tidak serta-merta bisa kita salahkan kalau kemudian menjadi perbincangan di masyarakat bahwa terkesan seolah-olah Polri sedang mencoba melindungi salah satu atau beberapa orang personilnya. Anggapan sedemikian rupa juga sebetulnya terbenarkan lewat teori Blue Curtain Code atau kode tirai biru.
Kode tirai biru adalah salah satu istilah dalam psikologi forensik untuk menunjukkan kecenderungan personil kepolisian menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh sesama sejawat mereka. Nah, apakah Blue Curtain Code atau kode tirai biru juga bermain-main di kepala teman-teman di kepolisian kita terkait dengan keengganan mereka untuk melakukan eksaminasi ke titik hulu? Saya pikir itu menjadi pertanyaan yang penting sekali untuk dijawab oleh Polri guna memastikan bahwa kasus ini betul-betul diungkap secara transparan, tuntas, menyeluruh, dan objektif. Berarti kita sekarang harus nunggu bagaimana pra-peradilan, kemudian kalau seandainya pra-peradilan gugur ke persidangan Peggy gitu ya Pak ya? Ada hal yang saya potret sebagai situasi yang ironis yang diperagakan oleh Polri. Di satu sisi, Polri spesifik Polda Jabar berulang kali mengatakan kasus ini sudah inkrah. Kasus ini sudah inkrah. Seolah Polri ingin mengatakan kami taat pada putusan hakim. Tapi pada sisi lain, entah dengan alasan apa, justru Polri dalam hal ini Polda Jabar sendiri yang berulang kali menunjukkan sikap yang berseberangan dengan putusan hakim. Ambil misal, di dalam naskah putusan hakim tercantum bahwa ada 3 DPO. Tapi justru Polda Jabar sendiri yang menganulir 2 orang DPO. Kata Polda Jabar hanya 1 DPO. 2 DPO lainnya adalah fiktif. Ini adalah kekontrasan yang pertama yang saya tangkap. Kekontrasan yang kedua adalah pada saat melakukan jumpa pers yang memamerkan PS sebagai katakanlah DPO yang berhasil diamankan oleh Polda Jabar, Ditkrimum Polda Jabar menyebut PS ini sebagai orang pertama yang pertama kali melakukan ruda paksa terhadap korban. Pernyataan sedemikian rupa menurut saya tidak berdasar. Kenapa? Karena di dalam naskah putusan justru disebut bahwa PS tidak melakukan ruda paksa. Jadi apa sesungguhnya alasan atau penjelasan yang dimiliki oleh Polda Jabar sehingga sanggup menyimpulkan bahwa PS adalah orang yang pertama melakukan ruda paksa? Apalagi kalau kita bandingkan dengan hasil otopsi terhadap korban. Memang pada tubuh korban ditemukan adanya sperma. Tapi tidak ada pengujian terhadap apakah sperma itu merupakan akibat dari aktivitas seksual yang forceful ataukah aktivitas seksual yang konsensual. Kalau sperma itu memang merupakan akibat dari aktivitas seksual yang forceful, maka memang patut diduga ini pidana. Barangkali perkosaan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sperma itu hadir didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, maka praktis no case. Tidak ada pidana sesungguhnya. Walaupun kita tentu memiliki penyikapan berbeda ketika kita berbicara tentang korban yang notabene masih berusia kanak-kanak. Demikian pula, dari hasil otopsi yang saya baca, ternyata tidak ada pemeriksaan terhadap DNA yang ada di dalam sperma. Jadi tidak bisa dipastikan siapa sesungguhnya pemilik sperma tersebut. Termasuk apakah ada kemungkinan bahwa PS adalah pihak yang memiliki sperma tersebut. Tetap tanda tanya besar. Namun dengan tanda tanya besar itu justru sekali lagi, justru Polda Jabar lah, lewat mulut Ditkrimum lah, eksplisit keluar pernyataan bahwa PS adalah orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban. Dua hal ini yang saya tafsirkan sebagai kejanggalan, yaitu dengan alasan yang tidak saya pahami, Polda Jabar berulang kali justru memilih untuk mengambil posisi yang berseberangan dengan putusan pengadilan negeri. Oke, terima kasih Pak Reza untuk sudut pandang dari sisi psikologi forensik menambah wawasan terkait kasus Vina Cirebon ini. Sekaligus menambah tanda tanya juga sih sebenarnya ya. Sahabat Kompas TV, bagaimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan kamu sudah like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kompas TV. Saya Karisma Ningtyas, pamit undur diri. See ya! Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV
melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.